Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dua makhluk yang dilaknat Allah, yakni iblis dan Fir'aun, pernah bertemu. Keduanya bahkan sempat terlibat percakapan. Raja Zolim yang dikenal dengan panggilan Fir'aun itu telah membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Karena peramalnya bilang bakal ada seorang anak lelaki yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Namun demikian, usahanya tidak terhasil berhadapan dengan kehendak Allah. Seorang anak yang ditakutinya itu malah terselamatkan, bahkan tinggal di istananya dan menjadi buah hati istrinya. Ketika sudah dewasa, anak itu Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan Fir'aun dan kaumnya. Fir'aun tetap berlaku zalim dan mengaku sebagai Tuhan yang diwajibkan rakyatnya untuk menyembahnya. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam tetap saja diabaikan, padahal para penyihir Fir'aun telah terkalahkan oleh mukjizat itu. Para penyihir Fir'aun tunduk dan beriman kepada Nabi Musa usai kompetisi yang diselenggarakan Fir'aun. Setelah peristiwa itu, Fir'aun tetap merajalela. Dia bahkan menghukum mati para penyihir yang tobat itu. Fir'aun juga memporak-porandakan fitnah dan tetap ingin menjadi raja yang disembah. Dalam sebuah kisah yang ditulis dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Salam Al-Misri Al-Qulyubi Asy-Syafi'i, dikisahkan suatu hari iblis mendatangi Fir'aun. Iblis berkata, "Apakah kau mengenaliku?" "Ya," sahut Fir'aun. "Kau telah mengalahkanku dalam satu hal," kata iblis. Fir'aun bertanya, "Apa itu?" "Kelancanganmu mengaku sebagai Tuhan. Sungguh aku lebih tua darimu, juga lebih mempengetahuan daripada kuat ketimbang dirimu. Tapi aku tidak berani melakukannya," ucap iblis. "Kau benar, tapi aku akan bertaubat," kata Fir'aun. Iblis menimpal, "Jangan buru-buru begitu. Penduduk Mesir sudah menerimamu sebagai Tuhan rumah jika kau bertaubat. Mereka akan meninggalkanmu, merangkul musuh-musuhmu dan menghancurkan kekuasaanmu. Tinggal kau tersungkur dalam kehinaan." Mendengar itu, Fir'aun berkata, "Kau benar. Tapi apakah kau tahu siapa penghuni bumi ini yang jauh lebih buruk daripada kita berdua?" tanya Fir'aun. Iblis menjawab, "Ya, orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain. Ia lebih buruk dariku dan darimu." Islam selalu menganjurkanku untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu bagaikan hubungan antara kedua saudaramu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Sebegitu sulitnya dilakukan, tak heran apabila seseorang yang tidak memiliki sifat pemaaf dibandingkan dengan Fir'aun dan iblis. Jika seseorang memiliki kesalahan kepada sesama manusia, mungkin saja kesalahan itu sulit dimaafkan, tetapi perlu diketahui memaafkan menambah kemuliaan seseorang. Apabila seseorang memaafkan, maka Allah akan menambah kemuliaannya. Dan hal ini telah dikabarkan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang memaafkan kecuali Allah menambah kemuliaannya." Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, isu resesi 2023 memang menjadi momok sebagian orang. Banyak hal yang mesti disiapkan dari sekarang untuk menghadapi ancaman situasi buruk tersebut. Rektor Tazkiyah Bogor, Murniati Mukhlisin, mengungkapkan, resesi yang terjadi setiap periode tertentu ini sebetulnya telah dijelaskan dalam Al-Quran. Peringatan akan resesi telah diberikan sejak Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu. Kehidupan manusia memang penuh cobaan, dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Menurutnya, ayat itu menggambarkan kondisi masyarakat dalam sebuah negara yang mengalami resesi. Artinya, umat Islam sebenarnya telah memiliki kesadaran lebih awal untuk menghadapi resesi. Sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa resesi bisa datang kapan saja.
Sebab ujian Allah bisa datang dalam hal ekonomi dan itu disebutkan dalam Al-Quran ungkapnya. Menurutnya resesi 2023 dapat mengancam mereka yang berada pada level ekonomi menengah. Sedangkan orang dengan level ekonomi atas tidak terkendala karena memiliki banyak sumber pemasukan. Anggota pembina Iman Tauhid Islam juga menegaskan dampak resesi akan cukup dirasakan masyarakat menengah. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian banyak pihak. Apalagi masyarakat menengah di Indonesia adalah mereka yang tengah berada di usia produktifnya. Resesi bukan hal baru, karena dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah akan menakuti manusia lewat cobaan, takut, lapar, kekurangan harta, kematian, buah-buahan, dan makanan. Tapi ada kabar gembira untuk orang yang sabar, tambahan. Solusi menghadapi resesi dalam Islam. Islam memiliki segala macam solusi untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi, termasuk cara mengatasi resesi ekonomi. 1. Menggunakan sistem profit and loss sharing. Sistem profit and loss sharing atau pembagian untung rugi berarti keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis yang ditanggung bersama-sama. Solusi ini ditawarkan untuk menghindari praktek riba yang dilarang oleh Islam, karena sistem fiat money cenderung fluktuatif dan tidak stabil dan tidak mengakibatkan inflasi rentan adanya krisis. 2. Optimalkan zakat, infak, dan wakaf. Hal ini bisa menjadi solusi karena infak dan sedekah dapat digunakan untuk memperkuat zakat dan wakaf untuk memperbaiki situasi di saat resesi ekonomi. Kemudian pemerintahlah yang harus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. 3. Menabung. Dalam Islam terdapat dalil yang menganjurkan kita untuk menyisihkan sebagian rejeki. Maka dari itu menabung bisa menjadi solusi dalam menghadapi resesi. Menabung emas merupakan hal yang paling aman dan dipercaya kebal terhadap inflasi dan nilainya terus naik meski perlahan. Dalam Islam sendiri menabung emas diperbolehkan selama emas yang dibeli tersebut ada wujudnya atau bukan berupa emas fiktif. 4. Percaya diri. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Allah pun akan selalu memberikan bekal untuk kita mengatasinya. Dan hal itu terdapat dalam kemampuan yang kita miliki. Bila kita mencontoh dari Nabi Yusuf alaihissalam yang memiliki keahlian mentakwil mimpi ditambah dengan imannya yang kuat serta pembawaan dan wibawa, dan karismanya tersendiri menjadikan ia percaya diri dan meminta kepada raja agar dijadikan sebagai bendaharawan negara Mesir saat itu. Dia, Yusuf, berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Quran Surat Yusuf ayat 54. Sahabat yang beriman, itulah 4 solusi menghadapi resesi dalam Islam. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.